Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku yang pernah menjadi putra mahkota kini telah menjadi seseorang yang lebih rendah dari seorang pengemis. Namun saya masih belum berani kembali. Saya hanya bisa terus berlari. Setelah itu, saya berhasil mencapai perbatasan kekaisaran. Guru menyelamatkanku dan aku bisa bertahan hidup, namun aku tidak bisa melupakan semua kebencianku. Rencana prajurit tertinggi adalah satu-satunya harapanku untuk berhasil balas dendam, namun saya tidak memiliki bakat yang cukup. Dia melihat ke arah Yu Hao, matanya memerah. Yu Hao, di masa depan aku sangat berharap kamu akan berhasil menjadi prajurit tertinggi. Aku berharap kamu membantuku untuk balas dendam. Mungkin ini terlalu berlebihan, namun aku akan melakukan segalanya untuk membantumu tumbuh dan menjadi lebih kuat. Sejujurnya, aku bergabung dengan Sekte Tang untuk memperdalam hubungan kita sebagai saudara. Apakah kamu bersedia mencoba untuk membantuku selama itu tidak membahayakan hidupmu? Yu Hao memandang ke arah He Chaito, ekspresinya sekarang muram. Kakak senior He, aku juga membawa kebencian yang mendalam di dalam diriku. Namun aku tidak dapat memberikan jawaban pasti saat ini, karena aku tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sampai sekarang, aku terlalu lemah untuk berurusan dengan musuh kita. Namun saya akan selalu menjadi saudara juniormu. Jika ada seseorang yang ingin melukaimu, aku tidak akan membiarkannya. Sebelum aku memasuki Akademi Shrek, hatiku penuh dengan kebencian. Satu-satunya pikiran yang ada di dalam pikiranku adalah balas dendam. Namun, ketika aku tiba di sini, aku menemukan aku hanya setetes air di lautan. Untuk membalas dendam, aku perlu berlatih lebih keras. Hanya jika kita menjadi orang yang kuat di Akademi Shrek, kita akan memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang balas dendam. Kita berdua harus menyimpan kebencian kita terkubur di dalam hati sampai kita cukup kuat. Ketika saatnya tiba, kita tidak hanya akan menjadi saudara, kita juga akan menjadi kawan seperjuangan. Pada saat itu, aku akan bertarung berdampingan denganmu. He Chaito berkata dengan nada serius. Baik, saudara junior, mari kita coba saling membantu. Bahkan jika kita membutuhkan waktu 10 tahun, itu tidak akan terlambat. Saat ini, kita berdua masih sangat lemah. Tapi bagaimana dengan 10 tahun dari sekarang? Begitu He Chaito membawa Yu Hao kembali ke asramanya, ia berubah kembali menjadi murid inti yang baik dan sederhana seperti biasanya. Yu Hao juga telah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Namun, dia telah mengubur rahasia He Chaito jauh di dalam hatinya. Begitu mereka menerima status pengganti 7 monster Shrek, Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bahkan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk studi mereka. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi. Mereka merasa terhormat, namun tekanan yang membebani mereka jauh lebih besar. Mereka ingin mempertahankan kehormatan Akademi Shrek dengan semua kekuatan mereka. Dan karena mereka adalah yang termuda dari grup, mereka perlu mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengimbangi yang lain dan mempertahankan posisi mereka. Dalam sekejap mata, 2 minggu telah berlalu. Penatua Xuan Lao telah membantu mereka dalam 2 kali pelatihan. Metode pengajarannya sangat langsung dan kasar. Setiap kali ketujuh dari mereka akan dibagi menjadi kelompok yang berbeda dan dibuat untuk saling bertarung. Penatua Xuan Lao juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menahan diri. Dengan ahli yang kuat seperti dia sebagai pengawas, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Di bawah pelatihan tekun Penatua Xuan Lao, Yu Hao bertarung sambil berpasangan dengan beberapa rekan tim yang berbeda. Dan setiap saat timnya akan berakhir di sisi yang lebih lemah. Ketika mereka belajar dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Yu Hao bisa merasakan dirinya membaik setiap hari. Selain itu, ia dan Wang Dong menjadi lebih baik dan lebih baik dalam menggunakan Haodong Power mereka. Setelah setengah bulan, Yu Hao bisa merasakan kekuatan jiwanya yang di ambang peringkat 27 akan segera menerobos. Tapi yang paling mengejutkan dari mereka adalah Xiao Xiao. Kekuatan jiwanya telah berhasil mencapai peringkat 29. Hanya 1 tingkat lagi dan dia akan bisa memburu binatang buas dan menjadi peringkat 30 penatua jiwa. Hari ini adalah hari di mana penatua Xuan Lao melatih mereka. Yu Hao dan yang lainnya datang ke area penilaian untuk mengambil pelajaran penatua Xuan Lao. Namun begitu mereka memasuki area penilaian, mereka melihat beberapa wajah yang tidak dikenal.
BB, He Chaito, Susan Shi, dan Jiang Nanan sudah tiba. Namun ada juga beberapa siswa lainnya bersama penatua Xuan Lao. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao merasakan detak jantung mereka meningkat ketika mereka melihat 7 siswa yang semuanya mengenakan seragam sekolah berwarna merah darah. Warna ini berarti bahwa mereka adalah siswa dari halaman dalam. Yu Hao hanya mengenal 1 dari 7 siswa itu, yaitu Ma Xiaotao. Ketika Ma Xiaotao melihat Yu Hao, sudut mulutnya terangkat untuk mengungkapkan senyum termenung. Selain Ma Xiaotao, ada 6 orang lain yang hadir. 4 di antaranya adalah pria, sementara 2 lainnya adalah wanita. BB dan yang lainnya telah tiba lebih awal, dan mereka memiliki ekspresi serius. Mereka melirik murid-murid halaman dalam. Terlepas dari kecemburuan mereka, ada juga kekaguman dan rasa hormat di mata mereka. Murid berpakaian merah dari halaman dalam ini adalah siswa terkuat di akademi. Juga berkat mereka, Akademi Shrek mempertahankan statusnya sebagai akademi nomor 1 di benua. Wu Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berjalan menuju BB dan yang lainnya. Mereka juga diam tak bersuara. Penatua Xuan Lao mengangguk. Kalian semua sudah tiba. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut berikutnya akan dimulai dalam 10 hari. Kedua grup kalian seharusnya sudah menebak identitas satu sama lain. Di satu sisi kita memiliki orang-orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Di sisi lain kita memiliki cadangan. Kalian adalah generasi lama dan generasi baru dari 7 monster Shrek. Ada 2 alasan mengapa saya membawa kalian ke sini untuk bertemu satu sama lain. Yang pertama adalah untuk saling mengenal, sedangkan yang kedua untuk membuat kalian mengenal kemampuan masing-masing. Penatua Xuan Lao berbalik ke arah Yu Hao dan 7 lainnya. Kalian tidak mungkin berpikir kalian hanya akan bertindak sebagai penonton, kan? Sebaliknya, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, kalian semua mungkin harus bertarung. Setiap kali kita bertemu lawan yang tidak terlalu kuat, giliran kalian untuk naik bertarung. Dengan cara ini kita dapat menyembunyikan kemampuan tim utama dengan benar. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk naik bertarung, Yu Hao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka benar-benar berpikir hanya akan hadir sebagai penonton. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mewakili akademi. Dan ini bukan sembarang akademi yang akan mereka wakili. Ini adalah Akademi Shrek. Penatua Xuan Lao mendengus, jangan terlalu bersemangat. Ini tidak dapat dihindari, namun kalian tidak diizinkan kalah. Jika salah satu dari kalian tidak berhati-hati dan kehilangan kemenangan, hehehe, kalian akan mendapatkan konsekuensinya. Selama aku masih hidup, orang itu bisa melupakan untuk memasuki halaman dalam. Di sisi lain, kalian akan bertindak sebagai pendukung untuk grup utama. Kalian harus mematuhi mereka. Apakah kalian mengerti? Dimengerti. Dengan usia dan kultivasi mereka saat ini menjadi pengganti resmi untuk tim utama sudah cukup membuat mereka bahagia. Akademi telah melakukan semua ini untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Penatua Xuan Lao mengangguk. Baiklah, semuanya perkenalkan diri sehingga kalian semua bisa saling mengenal. Kita akan mulai dengan tim persiapan. BB adalah yang pertama. Saya BB, siswa tahun kelima dari halaman luar. Saya adalah leluhur jiwa tipe serangan peringkat 42. He Chaito berikutnya melangkah maju. He Chaito, tahun keempat halaman luar. Saya dari sekolah senjata roh. Dan saya insinyur jiwa kelas 4. Sebagai seorang siswa dari sekolah senjata roh, dia jelas tidak perlu memberitahu kultivasinya. Sebaliknya, dia akan menggunakan kelasnya untuk mengungkapkan kekuatannya sendiri. Susan Shi adalah orang ketiga yang muncul. Susan Shi, aku tahun kelima dari halaman luar. Aku leluhur jiwa tipe pertahanan peringkat 41. Dalam hal kekuatan, dia masih sedikit lebih lemah dari BB. Baris keempat adalah Jiang Nanan. Saya Jiang Nanan, tahun kelima dari halaman luar dan leluhur jiwa tipe kelincahan peringkat 41. Pandangan beberapa siswa laki-laki dari halaman dalam segera menyala setelah melihatnya. Jiang Nanan memang sangat cantik. Dari semua wanita yang hadir di sini, dia yang paling cantik dalam hal penampilan. Susan Shi segera tegang dan dia memandang ke arah seniornya di halaman dalam dengan tatapan menyala di matanya. Orang kelima adalah Xiao Xiao. Aku dipanggil Xiao Xiao. Aku adalah tahun kedua dari halaman luar dan aku adalah Grandmaster Jiwa tipe kontrol peringkat 29. Para murid dari halaman dalam yang terpesona oleh penampilan Jiang Nanan tanpa sadar melebarkan mata mereka saat mendengar kata-kata peringkat 29. Peringkat 29, apakah mereka mendengar sesuatu yang salah?
Ini adalah tim persiapan dari 7 Monster Strike, tetapi sebenarnya ada tahun kedua di antara mereka. Tidak heran mereka terlihat sangat kecil. Apa yang penatua Xuan Lao coba lakukan setelah Xiao Xiao adalah Yu Hao. Dia mengambil langkah maju ke sisi Xiao Xiao dan berkata dengan hormat, "Salam kepada kakak kelas senior. Saya Huo Yu Hao dan saya tahun kedua di halaman luar. Aku adalah Master Jiwa tipe kontrol peringkat 26." Peringkat 26? Selain Mas Xiao tahu ekspresi yang lain dari halaman dalam menjadi agak aneh. Namun mereka memiliki temperamen yang sangat tenang. Meskipun mereka heran mereka tidak mengungkapkan perubahan. Baris kelima adalah Wang Dong. Dia secara alami bisa melihat keheranan yang dimiliki para senior di halaman dalam. Dan karenanya dia dengan bangga mengangkat dadanya dan berkata, "Wang Dong, tahun kedua dari halaman luar dan penatua jiwa tipe serangan peringkat 31. Penatua Xuan Lao mengangguk dan menunjuk ke arah para murid halaman dalam. "Giliran kalian." Yang pertama berjalan keluar dari kelompok murid halaman dalam sebenarnya adalah Mas Xiao Tao. Dia jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Halaman dalam, Mas Xiao Tao, peringkat 67, Kaisar Jiwa tipe serangan. Meskipun Huo Yu Hao dan yang lainnya tahu bahwa dia kuat, mereka tetap terengah-engah setelah mendengarnya mengucapkan kata-kata peringkat 67. Dia bisa berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut, berarti dia belum genap 20 tahun, namun kultivasinya sudah mencapai peringkat 67. Sungguh menakutkan. Seorang siswa laki-laki maju setelah Mas Xiao Tao. Huo Yu Hao merasakan beberapa keakraban setelah melihatnya, tetapi tidak tahu mengapa ini terjadi. Pria ini memiliki temperamen serius dan tatapannya sama tajamnya seperti pisau. Dia berkata dengan suara rendah, "Halaman dalam, Dai Yu Heng, Kaisar Roh tipe serangan peringkat 64. Huo Yu Hao akhirnya sadar. Dai Yu Heng. Ekspresinya berubah tanpa sadar. Di sisi lain, Dai Yu Heng menyipitkan matanya saat dia menatap Huo Yu Hao, dan cahaya dingin samar berkedip melalui matanya. Adipati Harimau Putih memiliki 2 putra. Yang tertua adalah pangeran dari Istana Adipati Harimau Putih dan juga pewaris masa depannya. Dia dipanggil Dai Yu Heng. Bakat Dai Huabin sangat luar biasa, namun ia masih harus hidup di bawah bayang-bayang kakak lelakinya ini. Yu Hao tidak pernah berharap melihat Dai Yu Heng dalam situasi seperti ini. Dia sebenarnya adalah salah satu dari 7 Monster Strike generasi saat ini. Dari sorot mata Dai Yu Heng, dia tahu bahwa dendamnya dengan Dai Huabin pasti diketahui olehnya. Orang yang datang setelah Dai Yu Heng adalah siswa laki-laki lain. Dia membawa jejak senyum hangat di wajahnya. Halaman dalam, Chen Zifeng, peringkat 57, Raja Jiwa tipe serangan. Meskipun 2 kaisar jiwa sebelumnya mengejutkan, seorang yang mampu menjadi Raja Roh sebelum usia 20 tahun sama-sama mencengangkannya. Orang keempat adalah seorang wanita. Halaman dalam, Sisi, peringkat 56, Raja Roh tipe kelincahan. Orang kelima juga seorang siswa perempuan. Halaman dalam, Ling Luo Chen, peringkat 55 tipe kontrol Raja Roh. Akhirnya seorang Master Jiwa tipe kontrol keluar. Orang keenam adalah siswa laki-laki. Halaman dalam, Yao Hao Xuan, peringkat 55, Raja Roh tipe kontrol. Murid terakhir dari halaman dalam adalah seorang laki-laki yang memiliki serangkaian fitur wajah yang elegan. Halaman dalam, Gong Yang Mo, peringkat 59, Raja Roh tipe support. 7 dari tim persiapan tidak akan pernah berpikir bahwa anggota terakhir dari 7 Monster Strike sebenarnya berada di peringkat ketiga dalam hal budidaya. Setelah Mas Xiao Tao dan Dai Yu Heng, ia berada di peringkat 59. Ia hanya perlu membutuhkan 1 langkah untuk menjadi ahli peringkat Kaisar Jiwa. Setelah mendengar kakak kelas seniornya memperkenalkan diri, Yu Hao mengukir namanya, spesialisasi, dan jajaran peringkat jiwa mereka dalam benaknya. Selain perasaan suram yang ia miliki setelah melihat Dai Yu Heng, Yu Hao merasa heran setelah menghafal detail-detail seniornya. Semuanya di bawah usia 20 tahun, tetapi mereka semua di atas peringkat 50. Selain itu, bahkan ada 2 dari mereka yang adalah Kaisar Jiwa. Apakah ini sebenarnya sesuatu yang bisa dicapai sebelum usia 20 tahun? Jika dia bisa mencapai pangkat Raja Roh sebelum usia 20 tahun, bukankah itu pemandangan yang menakjubkan?
Penatua Swanlaw sedikit mengangguk. Oke, demi membuat kalian lebih mengenal satu sama lain, tugas latihan pertama hari ini adalah pertandingan persahabatan. Kalian harus mencoba dan meningkatkan keakraban satu sama lain di pertandingan hari ini. Kalian tidak akan hanya bekerja sama dengan rekan satu tim sendiri. Saya dapat mengganti anggota tim kapan saja ketika saya mau selama pertandingan. Untuk memastikan bahwa kita bisa menjadi juara turnamen, Ma Xiaotao dan Yu Heng, kalian mengambil satu tim masing-masing. Ma Xiaotao, kultivasimu lebih tinggi, jadi kamu hanya dapat mengambil 2 anggota resmi 7 Monster Strike untuk timmu. Namun saya akan membiarkanmu memilih anggota dari tim resmi dan persiapan terlebih dahulu. Yu Heng, kamu dapat membawa 3 anggota resmi bersama beberapa orang dari tim persiapan. Kelompok 7 orang Yu Hao masih agak bingung, tetapi 7 orang dari halaman dalam jelas lebih mengenal cara penatua Swanlaw. Ma Xiaotao dan Yu Heng mengambil langkah ke depan. Ma Xiaotao berteriak, "Orang pertama yang saya pilih dari tim resmi adalah Gong Yang Mo. Dan orang pertama yang aku pilih dari tim persiapan adalah Huo Yu Hao." Hah? Saat dia berbicara, kedua tim sangat heran. Dan bahkan penatua Swanlaw memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ma Xiaotao mendengus dingin. "Apa? Tidak bisakah aku memilihnya?" Gong Yang Mo berjalan dengan elegan ke Ma Xiaotao dan tersenyum sedikit. "Ma Xiaotao, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus." Ma Xiaotao menunjukkan tatapan jijik dan berkata, "Pertahankan jarak 5 meter antara kau dan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Gong Yang Mo tidak marah dengan ini. Dia berjalan 5 meter darinya. Sambil tersenyum, Ma Xiaotao melambai ke Yu Hao. "Apa yang kamu tunggu? Cepat ke sini." "Hah?" Yu Hao dengan cepat berjalan ke sisi Ma Xiaotao. Ma Xiaotao mengangkat dagunya ke arah Yu Heng dengan cara yang tampaknya provokatif. "Sekarang giliranmu." Yu Heng melirik Ma Xiaotao merasa sedikit ragu. Dengan suara rendah dia berkata, "Chen Zifeng, Su Sanxi." Keduanya segera tiba di sisi Yu Heng. Ma Xiaotao segera membuat keputusan lagi. "Sisi, Bebe." Yu Heng berkata, "Ling Luo Chen, Yao Hao Xuan. Timnya pasti akan sedikit lebih kuat dengan Raja Roh lebih banyak di antara mereka." Ma Xiaotao secara alami terus maju dan memilih 2 orang lagi. Kali ini dia jelas memilih anggota cadangan dari halaman luar, He Caito, Wang Dong. Kedua belah pihak telah selesai membuat keputusan. Pada akhirnya Jiang Nanan dan Xiao Xiao secara alami pergi ke tim Yu Heng karena mereka adalah 2 yang tersisa dari tim cadangan. Pada akhirnya tim Ma Xiaotao ada Gong Yang Mo, Huo Yu Hao, Sisi, Bebe, He Caito dan Wang Dong. Di sisi lain, keputusan akhir Yu Heng adalah Chen Zifeng, Ling Luo Chen, Yao Hao Xuan, Su Sanxi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao. Ada 7 orang di setiap ujungnya. Pertandingan ini dipimpin oleh Ma Xiaotao dan Yu Heng dengan tujuan untuk saling belajar. Meskipun pertandingan ini dimaksudkan untuk kedua belah pihak saling bersaing sengit berdasarkan kekuatan saja, ini juga menguji kemampuan mereka untuk memilih anggota tim. Dalam pertandingan tim, seseorang akan menampilkan kekuatan tempur yang berbeda ketika ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Penatua Swanlaw memeluk labunya dan tertawa nakal. Dia kemudian berkata, "Baiklah, karena kalian sudah selesai memilih anggota, aku akan memberi 10 menit untuk merancang taktik. Setelah 10 menit, pertandingan akan dimulai. Pihak yang kalah, ya kalian bisa meneriakkan kalimat ini, 'Saya babi, saya babi.'" Benar saja, ini adalah hukuman yang aneh menyebabkan Wang Dong tertawa. Ada 7 orang di kedua tim, mereka mengamati sisi berlawanan. Gong Yang Mo berbicara kepada Ma Xiaotao dengan suara rendah. "Xiaotao, mengapa kamu tidak memilih Master System Control? Bukankah saya mengatakan kamu tidak dapat memasukkan Sisi pada tim kita? Tetapi kamu juga tahu bahwa jika kamu tidak memiliki tipe kontrol dalam pertempuran tim, kita akan sangat dirugikan. Kita biasanya melakukan latihan bersama. Jadi kamu juga harus sangat jelas tentang seberapa kuat Ling Luo Chen dan Yao Hao Xuan bersama-sama sebagai tipe kontrol. Meskipun saya bisa bertindak sebagai tipe kontrol, saya bukan tipe kontrol sejati." Ma Xiaotao memelototinya. "Apakah kamu ingin mengajariku apa yang harus kulakukan? Kamu hanya perlu melakukan apa saja untuk membantu semua orang saat pertandingan dimulai. Aku akan mengurus Yu Heng, tapi saya tidak bisa menghadapinya dalam waktu singkat.
Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu kalian semua. Sisi, aku akan menyerahkan Chen Zifeng padamu. Sisi sedikit menyernyit, bukankah aku harus menghadapi Ling Luo Chen dulu? Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Luo Chen memiliki Yao Housuan di sisinya. Kamu akan dirugikan karena kemampuan Yao Housuan dapat menahanmu. Tenang, aku punya rencana. Bebe, ikut Sisi. Kalian berdua memiliki kemampuan petir, sehingga kalian akan saling melengkapi. Kalian harus menyingkirkan Chen Zifeng secepat mungkin agar kalian membantu yang lain. Caito, aku tahu kau siswa halaman luar yang sangat berbakat dari sekolah senjata roh. Kamu tidak perlu menahan diri dan hujani mereka dengan serangan ledakan segala arah. Baik, Caito menjawab. Baru saat itulah Ma Xiaotao mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yuhao kecil, kakak perempuan memilihmu karena kita secara pribadi berhubungan baik. Penatua Xuan Lao hanya mengizinkanku memilih 2 orang dari tim resmi. Kamu adalah kuncinya. Apakah kita bisa memenangkan pertempuran ini atau tidak? Jadi sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga. Saya akan memberimu dan Wang Dong otoritas untuk bertarung sesuka hati. Biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Selain itu, aku akan menyerahkan kendali tim kepadamu. Jika kamu tidak dapat mengendalikan lawan, yang terbaik kamu dapat mengendalikan orang-orang di timmu. Bisakah kamu melakukan ini? Yuhao hanya bisa mengalihkan pandangannya. Melihat ada sedikit tatapan lucu di mata Ma Xiaotao, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Ma Xiaotao mendengus. Melakukan yang terbaik tidak ada gunanya. Kita harus menang. Jika kamu membiarkan wanita tua ini meneriakkan kalimat itu sebagai hukuman, maka kamu sebaiknya bersiap untuk konsekuensinya. Aura yang gagah tiba-tiba muncul di sekitarnya. Ma Xiaotao berbalik dan menatap lawan mereka di kejauhan. Apakah Dai Yu Heng tidak terima karena aku memimpin tim lagi ketika aku kembali? Jika demikian, maka wanita tua ini akan memukulinya sampai dia puas. Kakak perempuan Xiaotao, saya punya pertanyaan. Wang Dong tiba-tiba berbicara. Ma Xiaotao meliriknya. Apa pertanyaanmu? Wang Dong berkata, saya pernah mendengar bahwa perlu ada siswa sekolah senjata roh di antara 7 monster strike, tapi tidak ada satupun di kelompokmu. Ma Xiaotao dengan acuh tak acuh berkata, kami awalnya punya, tapi dia tersingkir setelah saya kembali. Jika kita perlu menyingkirkan satu orang, kita bisa memilih dengan menyingkirkan Master Roh ala jiwa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.